Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia channel Eva Privat. Kali ini channel Eva Privat akan membahas materi fisika yang dipelajari di SMA dan juga di perguruan tinggi. Lagi tepatnya yaitu pada materi gerak lurus beraturan atau lebih sering disingkat GLB. Nah, konsep dalam pembahasan kali ini adalah kita akan membahas terkait dengan teori, dan setelah teori kita akan memberikan beberapa contoh soal mulai dari tahap mudah, sedang, dan sulit. Namun sebelum itu, teman-teman dipersilakan untuk mengklik tombol uh, subscribe, like, serta share video ini agar lebih banyak yang memperoleh manfaat dari video ini. Nah, selanjutnya, definisi dari gerak lurus beraturan sendiri itu adalah karena dia lurus, ada kata lurus, maka dia sudah pasti bergerak pada lintasan lurus, ya. Dan kemudian karena disebut dengan kecepatan tetap, maka artinya kecepatannya itu konstan. Jadi yang pertama adalah lurus dan kecepatan tetap. Kecepatan tetap ini berlaku untuk definisi kita bahwa dia beraturan gitu. Kemudian karena dia kecepatan konstan, kalau kita menyebut kecepatan konstan, artinya adalah tidak ada percepatan. Tidak ada percepatan. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, konsep yang pertama yang perlu kita pahami. Nah, biasanya dalam grafik, kalau ada grafik hubungan antara V dan T seperti ini, ya, maka karena kecepatannya tetap, maka itu kita garis lurus saja tuh kecepatannya seperti ini, ya. Ini indikasi bahwa dia konstan atau tetap. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami terkait dengan definisi gerak lurus beraturan. Yang pertama adalah gerak lurus artinya dia berada pada lintasan lurus, dan yang kedua beraturan artinya kecepatannya tetap. Nah, itu yang pertama tuh. Kemudian bagaimana ciri-ciri dan persamaan gerak lurus beraturan? Yang pertama tadi kita sudah pahami ya secara teori, yang dimaksud dengan ciri-ciri yang pertama adalah lintasannya lurus, kemudian kecepatannya konstan, kemudian perpindahannya berbanding lurus dengan waktu. Berbanding lurus itu artinya semakin besar, semakin lama, maka perpindahannya juga semakin jauh. Nah, hanya ada satu rumus dasar yang perlu kita ketahui di sini ya, yang itu adalah bahwa kecepatan itu adalah S per T. Ini S ya, S. Yang perlu kita ketahui, V itu adalah kecepatan. Kecepatan. Biasanya kecepatan ini dinyatakan dalam meter per second. Kemudian S itu adalah perpindahan, atau kadang-kadang juga ini dinyatakan dalam meter ya. T sendiri itu adalah time atau waktu. Waktu ini biasanya dalam second ya. Meskipun hanya ada satu rumus, terkadang soalnya itu minta balik-balik gitu. Misalkan persamaan pertama kita ini kan adalah V sama dengan S per T. Artinya kalau diminta V-nya kita gunakan rumus ini, tapi kalau S-nya yang diminta maka kita tinggal balik, S sama dengan V kali T. Kalau T-nya yang diminta maka tinggal balik, S per V. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini saya pikir mudah untuk dipahami gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, ini masih bicara teorinya. Nah, sangat sering ya, sangat sering itu kita akan diperhadapkan pada soal-soal terkait dengan grafik. Nah, kalau grafik itu hanya dua kemungkinannya tuh. Yang pertama ini grafik kecepatan dengan waktu, dan yang kedua ada grafik jarak dengan waktu. Nah, kalau kecepatan dengan waktu itu kita bisa lihat nih. Kayak gini modelnya ya. Nah, ups. Ini ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini ada grafik V kecepatan dengan T, maka kalau dia GLB maka ini hanya berupa garis lurus saja nih, karena dia konstan ya. Kalau ada grafik yang kedua jarak dengan waktu, maka seperti ini dia. Ini adalah S, yang ini adalah T.
Yang jelas ini harus garis lurus juga nih, tapi kemiringannya ini selalu sama, ya. Kemiringannya ini harus sama gitu, ya. Nah, saya pikir itu ya eh, teori. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal mulai dari yang mudah dulu. Yang pertama adalah contoh soalnya itu adalah sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Berarti ya kita mulai dari ya, seperti biasanya ya. Diketahui dulu. Diketahui V-nya sama dengan 20 meter per second, sedangkan T-nya itu sama dengan 10 second atau 10 detik gitu. Berapa jarak yang ditempuh mobil itu? Ya, sederhananya ya S sama dengan V kali T gitu. Ya. Karena persamaan dasar kita tadi adalah V sama dengan S per T. Berarti kalau kita mau cari S, itu adalah V kali T. Berarti ini hanya tinggal 20 dikali dengan 10 menjadi 200 meter. Nah, kayak seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua, itu diketahui ya. Diketahui dari soalnya, sebuah kereta menempuh jarak 300 meter dalam waktu 15 detik. Berarti yang diketahui S-nya nih. S-nya sama dengan 300 meter, T-nya 15 detik. Detik ya. Berapakah kecepatan? Berarti ya kita pakai persamaan yang pertama, V sama dengan S per T ya. 300 dibagi dengan 15 sama dengan ya 20 meter per second. Berarti dia menempuh jarak 20 meter dalam 1 second. Dan setelah 15 second artinya 300 meter. Nah, itu contoh-contoh yang mudah saya pikir ya. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, sebuah pesawat terbang menempuh jarak 1.200 km dalam waktu 2 jam. Nah, kita bisa hitung nih. Diketahui lebih dulu ya. Diketahui. Ini cepat saja karena kita sudah paham konsepnya ya. S-nya diketahui sama dengan 1.200 km dalam waktu T sama dengan 2 jam. Ini kan artinya V-nya itu sama dengan 1.200 per 2 jam, berarti 1.200 per 2. Itu sama dengan 600 km per jam. Ya. Nah, ini tidak pakai meter per second nih ya. Tidak perlu kita pakai meter per second. Nah, kemudian mengalami pergantian arah. Oh, berarti ada T berikutnya nih. T berikutnya adalah 10 menit. Nah, karena ini pakai kilometer per jam, sedangkan ini pakai menit, maka 10 menit ini harus kita ubah ke dalam jam. 10 menit itu kan 1/6 jam ya. Jadi dia 1/6 jam. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak total? Nah, jarak total. Nah, saya gambarkan dulu. Awalnya dia bergerak selama 2 jam. 2 jam. 2 jam ini dia ditempuh sejauh 1.200 km. Kemudian dia berbalik arah selama 1/6 jam. Nah, kalau ditanyakan jarak, berarti itu jarak yang ini, kalau kita sebut S1 tambah dengan jarak yang ini nih, S2. Ya, berarti kita tinggal mencari S2. S2 adalah V kali T, kecepatannya adalah 600 dikali dengan 1/6 menjadi 100 km. Ya, berarti S totalnya sama dengan S1 plus S2 itu sama dengan 1.200 tambah dengan 100. Jadi S totalnya adalah 1.300 km. Nah, seperti itu ya. Itu untuk contoh soal nomor 3. Selanjutnya, contoh soal nomor 4 ya. Sebuah peluru ditembakkan sepanjang lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Nah, ini kita langsung ketahui nih dari soalnya ya. Diketahui V-nya sama dengan 250 meter per second. Setelah menempuh jarak 3 km, peluru tersebut menabrak penghalang. Nah, jadi kalau saya gambarkan seperti ini nih ya. Ups. Ya, ada penghalang, ada peluru nih dari sini. Ya. Jaraknya adalah 3 km. Tapi kecepatan pelurunya
250 meter per second. Nah, kira-kira gambarnya seperti itulah. Pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah, ini. Yang ditanyakan T-nya. Persamaan awal kita tadi adalah V sama dengan S per T. Sehingga kalau kita balik, T itu sama dengan S per V. Nah, mudah saja nih. Ya, 3 km itu kan kita ubah dalam 3 km ini kalau kita ubah dalam ini kan menjadi 3000 ya. 3000 meter. Sehingga T itu sama dengan S per V. S per V artinya 3000 dibahagi dengan 250 itu sama dengan 12 detik. Nah, jadi peluru akan mencapai penghalang dalam waktu 12 detik. Oke, itu mudah. Kemudian yang terakhir nih. Dua mobil bergerak saling mendekati pada jalur lurus. Nah, cara paling mudah adalah digambar dulu nih jalur lurusnya nih. Nah, mobil A sebelah sini nih. Oh, sorry, sebelah sini mobil A, sebelah sini mobil B nih. Mobil A bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Ke sana nih. 15 meter per second ya. Kemudian mobil B bergerak dengan kecepatan sana nih. Kecepatannya adalah 25 meter per second. Jika jarak awal kedua mobil 400, nah ini jaraknya 400 meter, berapa lama waktu sebelum kedua mobil bertabrakan? Nah, ini bisa digunakan nih. Ya, anggaplah ketemu di sini nih, bertabrakannya di sini ya. Ini kita sebut SA, jarak yang ditempuh A, kemudian ini kita sebut B, ya. Dari soal ini kita bisa melihat bahwa 400 itu sama dengan SA tambah SB, ya. Nah, langsung saja nih persamaannya. SA tentu saja adalah kecepatannya A dikali dengan T tambah kecepatannya B dikali dengan T. Karena T-nya sama ya, karena bersamaan nih berangkatnya nih. Sehingga kita bisa menulis sama dengan kecepatannya adalah 15T tambah 25T. 400 sama dengan 15 tambah 25 itu kan 40T. Sehingga T-nya adalah 400 per 40 atau 10 detik. Artinya apa? Kedua mobil ini, mobil A dan B ini akan bertabrakan setelah 10 detik. Baik, saya pikir demikian teori dan contoh soal untuk teori gerak lurus beraturan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk menonton dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.